preferensi bacaan apa sih yang mempengaruhi seorang Tasaro untuk menulis novel? Selamat pagi, sahabat Radar Bogor. Kembali hari ini di Radar Story dengan saya Erwin. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial, seorang penulis, seorang sahabat kita juga yang sudah lama. Nama lengkapnya sih mungkin kurang familiar ya di mata pembaca kita. Nama lengkapnya itu Taufik Sabtoto Rohadi. Kalau nama bekennya Tasaro, mungkin kalau teman-teman search di Google atau di Wikipedia, gampang tuh nyari Tasaro ini. Kang Tasaro, apa kabar? Selamat pagi, makasih banyak udah datang di Radar Story. Jauh-jauh dari Sumedang atau Bandung ya? Sumedang ya, oke, dari Sumedang. Bandung Coret, Jatinangor tepatnya ya, dari Jatinangor. Iya. Makasih banyak udah nyempetin ketemu kita untuk ngobrol-ngobrol di pagi ini. Highlight sedikit mungkin, Kang Tasaro ini seorang penulis yang mungkin karyanya tuh udah antara disadari atau tidak sadari pasti pernah kita baca. Mungkin banyak yang nggak tahu bahwa ternyata mungkin buku pelajaran atau buku novel atau buku apapun yang selama ini sering kita baca, ternyata karangan dari Kang Tasaro. Boleh ngobrol sedikit, Kang? Sebagai penulis ya, gimana sih awal mulanya bisa menerjunkan diri menjadi seorang penulis? Apa memang hobi atau memang basic pendidikannya di penulis atau seperti apa? Ya, Mas Erwin, thank you. Jadi yang pertama saya happy sekali, senang banget nih setelah 20 tahun persis saya balik lagi ke Radar. Lulus dari Radar Bogor 2003 kan 20 alumni tahun. Berarti ya alumni, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih bagus sekali hubungannya. Dan ini juga menjawab pertanyaan tadi Mas Arun pertama, bahwa bagaimana awalnya jadi penulis. Saya rasa itu memang, kalau saya kan memahami menulis itu sesuatu yang mungkin tidak sama dengan kebanyakan orang. Jadi kalau bagi saya menulis itu adalah menceritakan kembali. Kalau membaca itu memahami. Jadi kapan saya mulai senang bercerita kembali itu dari anak-anak tentunya. Hanya kemudian kapan itu mulai menjadi tulisan bentuknya, bukan lagi lisan, mungkin itu SMP lah ya, mulai bikin buku stensil, buku jilid sendiri. Itu stensil bukan, beda lagi pemahamannya. Nggak ngalamin juga kan? Ngalamin sih. Ngalamin ya? Iya, buku di jilid sendiri dari SMP lah ya. Tapi memang momentum yang bikin saya kemudian saya memang harus jadi penulis itu ya ketika jadi wartawan. Bahkan awal kuliah pun dulu saya inginnya mengambil broadcasting, apa yang sedang kita kerjakan hari ini kan. Cuman memang nggak ada yang menerima. Nah, yang menerima itu justru jurnalistik. Jadi memang dari basic pendidikannya sudah jurnalistik ya. Masuk jurnalistik. Awalnya terpaksa juga di jurnalistik pun saya cenderung ke features akhirnya kan. Jadi ya meskipun tentu menguasai hard news juga wajib, tapi memang saya lebih ke soft news. Bercerita ya. Nah, prinsipnya saya senang bercerita. Jadi kalau misalnya podcast ini durasinya 5 menit, biasanya ngobrolnya jadi setengah jam gitu, karena saya lebih senang bercerita. Karena bercerita itulah dasar dari menulis. Orang tidak akan bisa bercerita kalau tidak pernah membaca. Membaca tidak hanya membaca buku, tapi membaca semua fenomena yang ada di sekeliling kita kan begitu. Jadi ya artinya secara alami memang saya seorang penulis, seorang yang senang bercerita. Hanya kemudian kapan dieksekusinya di buku, itu buku pertama saya lahir yang diterbitkan oleh Major ya, penerbit Mayor itu 2004. Ketika saya masih di Radar menulisnya juga. Saya sering dimarahin Pak Bos Patur dulu. Karena nyuri-nyuri waktu buat tulis. Saya nulis cerita. Itu tahun 2000. Dari di Bogor sebenarnya 2003. 2004 udah mulai nulis. Terbitnya 2004. Berapa lama waktu itu? Proses dari mulai menulis sampai publish. Jadi saya itu penulis yang mungkin tidak bisa dicontoh untuk sebagai contoh yang baik gitu ya, tentang bagaimana proses menulis yang ideal gitu. Karena saya tipe yang lebih lama risetnya daripada menulis. Jadi kalau sudah menulis, asal memang semua
bahan sudah tersedia, seperti juga wartawan sebenarnya. Basicnya itu selalu itu. Saya menulis bisa sebulan setengah, itu jadi satu buku yang kadang penerbitnya saja merasa terlalu tebal, hanya jadi bagi dua gitu. Yang ketika sudah jadi buku biasanya sampai 1000 halaman di halaman cetak. Di halaman cetak ya. Ya, jadi ya proses yang lama itu riset ya. Seperti buku yang terakhir ini Al-Masih judulnya, tentang Isa Al-Masih, tentang ya Nabi Isa atau Jesus di Nasrani. Itu saya risetnya 10 tahunan. Wow. Sejak di Bogor sebenarnya. Tapi kemudian menulisnya mungkin 1,5 bulan. Itu ngumpulin keberanian apa ngumpulin riset? Riset lebih, karena kan sesuatu yang di luar zona nyaman kita. Iya. Jadi buku itu bercerita tentang satu sosok spiritual yang dihormati di 3 agama kan. Iya. Jadi ya saya Muslim, jadi mungkin pendekatannya akan lebih referensinya Islam. Tapi kan di keyakinan yang berbeda yang bukan zona saya harus riset, harus observasi. Tapi itu yang lama. Ini untuk umum kan, tidak hanya untuk umat Islam berarti kan? Jadi memang saya bukan penulis mengkhususkan apa istilahnya, penulis agama gitu tidak. Saya basic saya jurnalistik, dan jurnalistik kan harus cover both side, harus mengcover semua kepentingan. Jadi sudut pandang saya tidak pernah berubah sampai saya menjadi penulis, bahwa ketika saya menulis suatu topik saya harus mewakili semua. Terlepas dari keyakinan penulis itu apa ya. Oke. Kalau boleh balik lagi sedikit, buku yang pertama kali ditulis itu yang waktu itu masih jadi wartawan, itu judulnya apa sih? Iya, dulu saya masih ngekos di belakang PMI itu ya. Oke, Malabar berarti. Iya, Malabar. Sekos saya itu isinya orang Makassar, Bone, pokoknya Sulawesi. Iya. Sulawesi ujung pandang sana lah. Iya. Selatan ya. Sehingga saya terpengaruh di situ. Maksudnya saya membuat karakternya itu orang Bone ceritanya, namanya Lainggi. Sehingga pokoknya awalnya saya kalau baca mungkin malu lah ya kalau sekarang baca. Judulnya itu elegi apa gitu, yang ada Lainggi-nya lagi, itu nama khas di Bone. Nah, itu saya coba untuk ikut lomba, gagal. Kadang berapa kali lomba tidak pernah lolos. Baru setelah saya di Bandung, saya menulis, gara-gara saya melihat film Hero-nya Jet Li, saya menulis novel silat ceritanya. Dan itu langsung lolos. Judulnya Samita. Jadi settingnya Majapahit akhir, zaman Laksamana Cheng Ho gitu ya. Nah, setelah itu terbit, baru naskah yang gagal tadi ikut keangkat ya? Ikut keangkat. Akhirnya saya pecah jadi 2. Salah satunya judulnya Achilles, yang dapat penghargaan novel remaja terbaik 2006. Tahun depannya itu dapat lagi tuh novel terbaik 2007, novel tentang tsunami Aceh. Jadi waktu itu hampir setiap tahun satu lah ya. Satu novel. Kalau total buku yang sudah dipublish sampai hari ini, saya tidak pernah menghitung ya kalau buku ya, karena buku saya menulis novel, buku anak, buku non fiksi. Jadi saya tidak menghitung juga. Tapi kalau novel mungkin 30 ke 40 lah. 30 ke 40 ya. Preferensi bacaan apa sih yang mempengaruhi seorang Tasaro untuk menulis novel? Kopingho. Tapi ada satu buku yang selalu saya bahas ketika saya ditanya, buku apa yang menginspirasi Anda? Dari kecil saya punya sebuah buku yang sangat menginspirasi saya, judulnya Panggilan Kecil. Itu buku yang ditulis zaman Perang Dunia Kedua ya, di Prancis. Nah, waktu kecil kan semua perpustakaan SD di Indonesia itu dapat buku bagus itu. Ya. Iya. Buku bagus. Kalau dulu buku-buku bagus sekali karena langsung dari Kemendikbud ya. Dan buku itu tuh sangat kuat gitu. Nah, setelah tahun-tahun berikutnya, entah sejak kapan buku semacam itu sudah tidak masuk sekolah lagi, sehingga saya juga nggak menemukan lagi. Baru tahun 2020-an saya menemukan itu di toko buku. Ternyata diterbitkan ulang oleh salah satu penerbit. Jadi seperti rasanya kayak ketemu teman lama gitu ya. Dan sampai sekarang saya simpan itu buku. Dan itu buku yang ajaib bagi saya. Karena buku itu ketika saya baca ketika anak-anak, itu buku mengalir saja, saya baca dari halaman pertama sampai akhir. Ketika saya dewasa, saya baca ulang, itu
dua halaman berhenti, itu dahsyatnya penulis itu di situ. Dia bisa memberi makna eksplisit dan implisit. Nah, ketika orang dewasa kan kita cenderung berpikir ya, ini maksudnya apa nih? Ini nggak kelar-kelar malah. Bukunya tipis. Berarti deep ya ininya ya? Deep banget. Oke. Mungkin waktu kecil bacanya masih yang ngalir aja karena nggak tahu ada makna di balik tulisan-tulisan itu. Ternyata lebih menarik dibaca setelah dewasa ya. Dan itu mempengaruhi semua karya Mas Tasarap. Saya selalu menitipkan dua pesan dalam novel saya, eksplisit, implisit. Ya dari inspirasi dari buku itu. Oke.